Diberitakan floreseditorial.com. Bagi masyarakat Indonesia, catatan sejarah kelam bangsa akan perjuangan para pahlawan menghadapi berbagai peristiwa berdarah tentu begitu kental dan melekat untuk selalu dikenang hingga anak cucu. Apalagi di era digitalisasi saat ini. Berbagai macam catatan sejarah para pendahulu bangsa kita tentu sangat mudah kita dapatkan sebagai referensi kita untuk dipelajari sekaligus dijadikan bahan permenungan. Demikian halnya dengan sejarah yang jatuh tiap bulan September tiap tahunnya, yaitu gerakan tanggal 30 September tahun 1965, atau biasa kita kenang dengan G30 SPKI. Berikut ini kami bahas catatan sejarah dimulainya G30 SPKI serta seperti apa peran dari Soekarno dan Soeharto seperti dilansir dari suara.com. Pada tahun 1965, pada puncak Perang Dingin, Partai Komunis Indonesia adalah yang terbesar ketiga di dunia dengan 3 juta anggota. Namun, pada tahun itu, penghancuran sistematis Partai Komunis Indonesia, PKI, dimulai. Saat itu, sejarah G30 SPKI pun mulai ditulis. Tentara Indonesia menghancurkan partai itu setelah sebuah kelompok yang menyebut diri mereka, Gerakan Tanggal 30 September, menculik 6 jenderal dalam upaya untuk melemahkan tentara. Peristiwa tersebut kemudian dikenang dengan istilah G30 SPKI. Berikut kita kenang kembali sejarah G30 SPKI sebagaimana dijelaskan oleh Robert Cribb, Profesor School of Culture, History and Language, Australian National University. Peristiwa tanggal 1 Oktober. Dikutip dari theconversation.com. Robert Cribb menjelaskan, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, masyarakat Indonesia dikejutkan setelah mendengar pengumuman radio yang memberitahu bahwa Gerakan Tanggal 30 September telah mengambil tindakan untuk mencegah kudeta militer dan untuk mengamankan posisi Presiden Indonesia Soekarno. Pemimpin gerakan itu, Letnan Kolonel Untung, adalah komandan pengawal presiden. Dia meyakinkan pendengar bahwa presiden aman, bahwa sejumlah jenderal telah ditangkap dan bahwa Dewan Revolusi akan segera bertanggung jawab atas pemerintahan. Kita mungkin sudah hafal siapa saja jenderal yang ditangkap itu. Komando Tinggi Angkatan Darat, yang dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani, bersekutu dengan Menteri Pertahanan, Jenderal A.H. Nasution, terkunci dalam kebuntuan politik dengan Soekarno dan PKI, yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Siapa yang berada di balik gerakan tanggal 30 September? Peristiwa tanggal 1 Oktober menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia. Tidak hanya Aidit dan Untung yang tampil dalam susunan pemain, tetapi juga Soekarno dan Jenderal Soeharto, yang menghancurkan gerakan dan menggantikan Soekarno sebagai presiden. Karakter lain seperti Komandan Angkatan Udara dan Badan Intelijen Tiongkok juga disebutkan dalam teori konspirasi ini. Setelah bertahun-tahun ketidakpastian, temuan baru-baru ini menunjukkan gerakan tanggal 30 September adalah produk dari perencanaan berbulan-bulan oleh Untung, pemimpin PKI Aidit dan beberapa lainnya. Gerakan ini bertujuan untuk membuat tentara kehilangan keseimbangan komando tinggi, mendiskreditkan para jenderal sebagai musuh nyata Soekarno, dan menggeser politik Indonesia ke kiri sehingga PKI dapat berkuasa dengan cepat. Gerakan ini terjadi pada momen sangat genting dalam politik Indonesia. Pada 1965, satu-satunya kekuatan penting di pusat politik Indonesia adalah presiden, PKI dan tentara. Di bawah otoritas presiden, demokrasi terpimpin, Soekarno adalah yang tertinggi dan semua pemain politik harus mengelilinginya. Tetapi kesehatan Soekarno yang gagal membuat sistem tidak dapat bertahan tanpa batas waktu. Ketidakpastian besar pada saat itu adalah apakah partai dan tentara akan menunggu sampai Soekarno goyah sebelum berusaha mengamankan kekuasaan. Atau apakah keduanya akan mencari keuntungan awal dengan melancarkan kudeta. Dengan menghadirkan gerakan tersebut sebagai tindakan defensif oleh loyalis Soekarno, Aidit berharap dapat melindungi partai dari kebuntuan politik yang tidak nyaman. Pada Agustus tahun 1965, ia menguraikan rencana ini kepada temannya, pemimpin Tiongkok Mao Zedong. Masukan Soeharto yang menantang. Hilangnya para jenderal tidak membuat pasukan anti-komunis di ketentaraan tidak seimbang.
Sebaliknya, Jenderal Soeharto yang relatif tidak dikenal, Komandan Cadangan Strategis Tentara, mengambil tindakan cepat. Soeharto mengambil alih komando tentara. Dalam waktu 24 jam, ia membujuk dan mengintimidasi pasukan gerakan di Jakarta Pusat untuk menyerah. Dia kemudian merebut markas besar gerakan itu di Pangkalan Angkatan Udara Halim, tepat di selatan ibu kota. Di sana, beberapa hari kemudian, mayat 6 jenderal yang diculik ditemukan dibuang di sumur sempit. Soekarno berusaha menjaga keseimbangan politik para tentara dan partai. Pada sore hari tanggal 1 Oktober ia menunjuk Jenderal Pranoto, salah satu dari sedikit jenderal senior yang tidak dikenal anti-komunis, sebagai komandan tentara sementara. Tahukah Soeharto? Dari tahun ke tahun selalu muncul pertanyaan yang sama. Apakah Soeharto tahu lebih banyak tentang rencana gerakan tanggal 30 September daripada yang pernah dia akui? Dia umumnya dianggap non-politik dan hampir tidak akan terlibat dalam perencanaan kudeta. Namun, ada fakta penting yang menghubungkan Soeharto dengan komplotan kudeta. Salah satu pemimpin gerakan itu, Kolonel Abdul Latif, adalah teman dekat Soeharto. Dia berbicara kepada Soeharto pada tanggal 29 September dan sekali lagi hanya beberapa jam sebelum pasukan Untung berangkat untuk menangkap para jenderal. Pada persidangannya, 13 tahun kemudian, Latif mengklaim bahwa pada pertemuan pertama, di rumah Soeharto, ia dan Soeharto secara singkat membahas kemungkinan bahwa para jenderal senior merencanakan kudeta. Pertemuan kedua terjadi di Rumah Sakit Jakarta, di mana Soeharto sedang menjenguk putranya Hutomo, yang tubuhnya melepuh karena tersiram sup panas. Dengan hancurnya PKI, salah satu elemen keseimbangan yang telah mendukung rezim Soekarno dihilangkan, dan Presiden sendiri berada di bawah tekanan yang meningkat. Pada Maret tahun 1966, dengan latar belakang aksi mahasiswa, tentara memaksa Soekarno untuk mendelegasikan kekuasaan yang luas kepada Soeharto, yang saat itu masih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dengan kewenangan barunya, Soeharto melarang PKI dan bergerak bertahap untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai kepala pemerintahan yang efektif. Pada bulan Maret tahun 1967 Badan Legislatif Indonesia mengangkat Soeharto sebagai penjabat presiden. Bulan Maret tahun 1968, Soeharto diangkat menjadi presiden dengan masa kekuasaan 32 tahun. Sementara Soekarno ditahan sebagai tahanan rumah sampai kematiannya pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Demikian itu sejarah G30 SPKI. Semoga dapat dipahami. Informasi di atas dipadukan dari dua sumber, yaitu Britannica.com dan TheConversation.com dan Suara.com.